Kita hari ini adalah hati yang lembut dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita selama ini Bapak Ibu sering mendengar nama Umar bin Khattab. Ketika kita mendengar nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang terlintas dalam fikiran kita? Sosok seorang Umar bin Khattab itu bagaimana? Sering saya bertanya kepada kaum muslimin, yang tergambar dalam fikiran kita adalah Umar itu orangnya tegas, garang, bagak. Padahal sebenarnya itu baru kita membaca sejarah beliau satu sisi. Di sisi yang lain beliau punya hati yang lembut, berhati yang amat sangat lembut, sehingga beliau hidupnya dimuliakan Allah, bahkan matinya pun dimuliakan Allah. Dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, hanya dua yang matinya berdekatan dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau kita sampai di Madinah Bapak Ibu, terus kita menuju ke depan sampai ke Raudhah. Keluar dari Raudhah kita menuju pintu keluar Nabawi yang menuju Baqi. Itu ada namanya makam Rasulullah. Sebelah Raudhah itu ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa ada Umar di situ? Allah meletakkan Umar itu di tempat yang mulia dan berdampingan dengan makhluk yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebenarnya Umar itu Bapak Ibu hatinya? Umar bin Khattab khalifah yang diangkat bukan melalui aklamasi demokrasi. Umar itu diangkat melalui wasiat. Yang dipilih secara demokrasi hanya satu, yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu dipilih secara demokrasi. Ada orang sekarang bilang demokrasi itu istilah orang kafir. Ini tidak benar. Islam juga memakai istilah demokrasi, cuman lebih kepada konsep wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Dari mana datangnya demokrasi Abu Bakar? Karena melalui pemilihan, pungut suara, from the people, by the people, to the people. Itu bahasa asingnya. Bahasa kitanya wasyawirhum fil amri. Dipilihnya Abu Bakar lewat aklamasi demokrasi, pemilihan suara. Tapi Umar bin Khattab dipilih wasiat. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar berwasiat, hai sahabat-sahabat Rasul yang masih hidup, wahai umatku, wahai rakyatku, ketika beliau jadi khalifah, nanti kalau aku sudah mangkat, wafat, tolong kalian angkat Umar bin Khattab penggantiku. Maka Umar diangkat secara wasiat. Ketika Umar jadi khalifah, semua usaha Umar, kebun-kebun Umar, peternakan Umar, dan semua kekayaannya diwakafkan untuk orang Islam. Dan beliau fokus untuk mengurus rakyat lagi. Itu Umar. Tak mau lagi dia mengurus usaha-usaha dia. Takut gara-gara nanti salah mengurus rakyat, ini sampai ke neraka. Maka Umar ketika jadi khalifah tak punya apa-apa. Sebelum jadi khalifah, Umar punya semua. Tapi ketika beliau sudah bertekad jadi khalifah, beliau tak punya apa-apa. Gajinya amat minim, padahal beliau presiden. Itu beda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita sebelum jadi pejabat tak punya apa-apa, setelah jadi punya semua. Kalau Umar tidak, sebelum jadi khalifah, sebelum jadi pejabat punya semua. Ketika beliau jadi khalifah, presiden, beliau tak punya apa-apa. Saking sederhananya Umar, baju yang dipakainya, istri yang memakai bajunya, pakaian anak-anaknya, itu banyak yang sobek ditempel-tempel, dijahit. Dijahit oleh Umar sendiri. Bayangkan bagaimana sederhananya seorang pemimpin negara.
Baju yang sobek dijahit sendiri, ditempel kayak permak jin sekarang, apa kayak gitulah. Saking sederhananya, anaknya semua bajunya ditempel. Lalu anaknya yang paling kecil dibully teman-teman, diejek. Masa anak presiden, masa anak khalifah bajunya sobek-sobek, nangis. Ini kisah nyata, bisa dibaca di kitab Kisah Sahabat Rasulullah. Kisah-kisah sahabat Rasulullah jadi teladan. Nangis anak Umar, pulang ke rumah mengadu. Hai ayah, saya malu punya baju ni ayah. Tolong belikan saya baju baru. Saya diejek kawan. Apa kata Umar bin Khattab? Sabar nak. Nanti bulan depan kalau ayah terima gaji, ayah belikan baju yang bagus. Masya Allah. Mesti nunggu 1 bulan untuk beli baju. Kata anaknya, tidak mau ayah. Saya tidak mau, pokoknya besok saya sudah punya baju bagus. Kalau begitu nak, sampaikan surat ayah ini kepada penjaga Baitul Mal. Dikirim surat sama Umar. Ada sebuah kisah lain mengatakan Umar hanya pesan kepada anaknya tanpa surat. Sampaikan kepada penjaga Baitul Mal. Dikirim surat. Apa kata Umar isi suratnya? Dalam bahasa kita, kepada yang terhormat penjaga Baitul Mal, pinjamkan saya duit dengan jaminan gaji bulan depan saya dipotong. Saya mau belikan baju anak saya. Ini yang minjam duit siapa? Presiden. Masya Allah. Presiden pinjam duit untuk beli baju anak. Lalu sampailah surat itu kepada penjaga Baitul Mal dan dapat balasan kepada yang terhormat Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maaf, saya tak bisa meminjamkan duit kepada tuan dengan jaminan bulan depan gaji anda dipotong. Hai Umar, apakah kau sadar? Apakah kau yakin Umar bahwa bulan depan kau masih hidup? Masya Allah. Ini yang membalas surat, jabatannya jauh di bawah menteri, jauh di bawah gubernur, hanya penjaga Baitul Mal bicara seperti itu kepada presiden. Hai Umar, apa kau yakin bulan depan kau masih hidup? Sampai surat itu kepada Umar, dibaca di depan anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Umar menangis terisak-isak. Bisakah Umar marah? Bisa. Kalau Umar mau, dia presiden. Bisakah Umar memecat bawahannya? Bisa. Beliau berkuasa. Bisakah Umar marah saat itu? Bisa. Kalau Umar mau. Tapi Umar sadar yang disampaikan oleh bawahannya ini adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah lewat orang. Kadang-kadang Bapak Ibu kita dinasihati orang. Sebenarnya Allah menegur kita, tapi lewat orang, lewat kawan, lewat istri, lewat anak, lewat sahabat. Itu Allah negur kita. Umar ditegur Allah. Kata Umar, saya ditegur Allah lewat penjaga Baitul Mal. Siapa yang menjamin saya bisa hidup bulan depan? Akhirnya anak Umar tak bisa beli baju karena tak dapat pinjaman. Masya Allah.